Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini, mari kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Tuhan bersyukur untuk undangan hari ini. Panggilan yang penuh dengan anugerah. Hasrat yang Kau karuniakan lewat Roh Kudus di dalam hidup kami. Jati diri kami menjadi umat tebusan. Inilah alasan yang paling utama. Hari ini kami datang di dalam rumah-Mu. Engkau yang menyediakan diri-Mu untuk kami temui. Engkau yang berkenan mau mendekat. Bahkan Engkau yang melimpahkan kasih setia yang begitu besar. Dan Engkau sudah buktikan sepanjang minggu ini pemeliharaan-Mu. Bahkan Engkau tahu ketika kami mungkin datang juga dengan kondisi-kondisi hati dan pergumulan-pergumulan kami yang berbeda. Dan biarlah pagi ini Tuhan, Engkau beri kasih karunia supaya jiwa kami disegarkan. Kami menikmati sabat perhentian dalam persekutuan dengan Engkau. Kami disegarkan di dalam hadirat-Mu. Kami boleh datang dengan membawa syukur dan menyembah-Mu. Kami menikmati juga kebenaran firman-Mu yang menjadi tuntunan penggembalaan di dalam hidup kami. Di tengah berbagai pergumulan ketika kami menjalani hidup sebagai keluarga. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah kerinduan kami Tuhan hadir. Tuhan sentuh setiap hati kami. Tuhan memberkati ibadah ini. Dan sebelum kami datang jauh untuk menyembah-Mu, Engkau tahu hati dan pikiran kami. Jika ada bagian-bagian yang tidak berkenan, Engkau yang terus membuka diri-Mu untuk kami berani dengan jujur terbuka. Dengan setiap pengakuan akan kelemahan kami, akan dosa kami, kegagalan, ketidaksetiaan kami. Kami mohon ampun. Dan Engkau menyediakan pengampunan dan pengudusan.
sehingga tidak ada satu bagian yang menghalangi berkat-berkat Tuhan, kehadiran-Mu yang kami bisa nikmati. Terima kasih, di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat, kami bersyukur dan menyerahkan ibadah hari ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari dengan senap hati kita datang ke hadirat-Nya yang kudus. Dengan penuh kerinduan akan kehadiran-Nya, kita mau sujud menyembah Dia. Bersama kita pujikan Allah Roh Kudus.
Kita tahu bahwa dunia di luar sana seringkali menawarkan ketakutan dan ketidakpastian. Namun hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan dalam kegelapan. Firman-Nya adalah terang bagi jalan kita, dan iman kita kepadanya adalah perisai yang kokoh di setiap waktu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan bersukacita kita pujikan pujian ini, hanya di dalam nama-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungi dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema hari ini mengingatkan kita untuk bertumbuh bersama sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Bersama seisi rumah kita, mari kita deklarasikan dengan iman
bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. kami bersyukur atas rancangan-Mu Yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Saya undang jemaat supaya berdiri. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Dengarlah syukur kami ketika perjalanan hidup kami dan keluarga kami ada di dalam genggaman kepemilikan-Mu. Engkau setia dan Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau juga menilik bagaimana kami sedang bergumul di dalam perjalanan keluarga dengan berbagai-bagai dinamikanya. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk teduh, untuk boleh kembali disegarkan tentang karya anugerah-Mu yang begitu besar, bahwa kami sekeluarga adalah milik-Mu. Lanjutkan kesetiaan-Mu Tuhan, lewat firman kami diteguhkan, ditegur, dikuatkan, bahkan juga dihiburkan untuk menjalani kehidupan sampai akhir hidup kami. Karena apa yang kami sedang lakukan dalam keputusan-keputusan kami hari ini,
dan ke depan sangat menentukan generasi selanjutnya. Untuk itu bantulah hamba-Mu dan kami semua untuk teduh dan lewat Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Dan Kau tidak izinkan kuasa-kuasa lain, kuasa jahat yang ingin mencuri kebenaran-Mu, sehingga firman itu sungguh disiapkan ke tanah hati yang baik, yang subur, dan yang akan berbuah-buah pada saatnya dan Engkau dimuliakan. Berbicaralah untuk kami semua. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan jemaat sekalian, salam. Ya, kita bersyukur di dalam panggilan yang penuh anugerah hari ini, ketika kita kembali diingatkan tentang arti sebuah perjalanan keluarga. Saudara, bagaimana ketika kita diingatkan, ketika kita masih menjadi bagian keluarga orang tua kita menjadi anak-anak, dan bagaimana kita tumbuh kembang, dan kemudian ketika Tuhan percayakan kita berada dalam sebuah panggilan, dalam keluarga yang dibangun Tuhan, bahkan diteruskan sampai hari ini. Namun saudara, perjalanan hidup keluarga kita bukan berhenti ketika semua anak-anak sudah selesai, berarti tugas kita selesai. Saudara, kita akan melihat bagaimana perjalanan sebuah perjalanan keluarga, sampai dampaknya bukan hanya bagi kita, tapi bagi generasi di bawah kita. Mari kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 13. Mohon maaf jika suara saya agak parau. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Jemaat sekalian, saya merindukan kebenaran ini kita baca bersama-sama secara bertanggapan dengan antusias. Berbahagia kita yang membaca, kita yang mendengar, dan kita juga yang menghidupinya. Saya baca ayat yang keempat, kemudian jemaat ayat 5 sampai ayat 13 kita baca bersama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jemaat. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahumu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanam. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan bersama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, pada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Puji Tuhan, berbahagia saudara dan saya yang diberi kesempatan untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, kita belajar bagaimana kita sekeluarga boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh untuk mengenal kehendak-Nya, bertumbuh untuk mengikuti sepanjang alur kehidupan, seperti pemazmur katakan bahwa Allah merekam kita sejak dalam kandungan. Bahkan dikatakan jalan hidup kita sedemikian telah dituliskannya. Nah saudara, ini menjadi perjalanan fase dari kelahiran sampai daripada akhir hidup kita, dan kita menjadi sebuah bagian keluarga. Saudara tidak bisa berkata saya tidak menjadi bagian sebuah keluarga, karena kita tidak pernah ada tanpa sebuah keluarga. Nah saudara, dikasih Tuhan, ini cara pandang value yang salah yang seringkali muncul di tengah-tengah dunia, dan itu juga bisa tanpa sadar itu juga bisa mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Mengatakan bahwa hadirnya anak-anak itu dianggap menjadi sebuah beban.
Bahkan saudara ketika saat ini dengan kondisi tuntutan zaman, berbagai kebutuhan-kebutuhan yang begitu sangat banyak, tanpa sadar dan sadar kadang orang mengatakan bahwa engkau beban. Lihat mamamu, lihat papamu, begitu sangat harus bekerja keras untuk memenuhi ini dan itu. Sehingga anak-anak berada pada posisi menganggap bahwa dirinya adalah beban di dalam keluarga. Dan itu kadang terucap bahkan juga secara tidak langsung bahkan langsung. Namun saudara kita diingatkan kebenaran Alkitab bahwa justru anak-anak hadir dengan tidak menghalangi keinginan-keinginan kita. Ada banyak orang tua yang merasa bahwa dulu ketika akan menikah, bahkan saudara ketika ada seorang adik jemaat yang siap di dalam persiapan pernikahan dan harus katekisasi di gereja sebelah. Saudara kemudian ketika hamba Tuhan itu bertanya, apakah engkau siap di dalam perjalanan pernikahanmu dan berapa yang kau inginkan dengan hadirnya anak? Dan dengan cepat spontan sang pasangan itu mengatakan, saya sudah sepakat pada waktu menikah, saya tidak akan pernah punya anak. Kemudian hamba Tuhan itu menanyakan, kenapa? Saya tidak ingin keinginan-keinginan saya tidak terpuaskan selama saya menjalani pernikahan. Saudara, Alkitab justru tidak pernah menghalangi keinginan kita. Justru Allah yang merancangkan hadirnya anak. Sekalipun di dalam perjalanan pernikahan tidak semua pernikahan dikarunia anak di dalam keluarga. Untuk tujuan kemuliaan. Saudara ada anggapannya kedua bahwa anak itu membawa sial. Membawa satu kutukan. Saudara ada sebuah konsep pemahaman dari beberapa orang-orang tertentu pada tradisi yang masih diyakini. Sehingga merasa bahwa coba kalau seandainya anak ini tidak hadir, saya akan bisa melakukan ini dan itu. Dan pada kenyataan ketika hadirnya anak ini, usaha kami bangkrut, bisnis kami mengalami kondisi. Dan seolah-olah itu karena anak ini. Saudara bahkan ketika masa praktek, istri saya berkunjung di salah satu kota Nganjuk. Dan dengan sengaja yang di dalam sudah pernikahan itu anaknya dipisahkan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa engkau pembawa sial dan engkau tidak mungkin harus melanjutkan pernikahanmu dengan kondisi keyakinan dia di masa lalu dari nenek leluhurnya seorang Jawa. Sehingga itu menjadi beban, menjadi hal yang berat di dalam perjalanan. Kenapa? Karena mengamahnya sendiri mengatakan anak kamu adalah anak yang sial. Anak yang sesungguhnya kutukan bagi kami sekeluarga. Sudah dikasih Tuhan, justru firman Allah ingin mengingatkan kepada kita. Bukankah anak-anak hadir baik laki-laki dan perempuan adalah berkat Allah. Berkat kasih karunia Allah. Saudara saya memiliki beberapa anak-anak pembimbing, 3 anak cantik-cantik semua. Tapi saudara neneknya tidak begitu peduli, neneknya kurang begitu mengasihi. Dan ketika nenek itu hadir di tengah keluarganya, tidak pernah mendapatkan sapaan yang hangat. Kenapa saudara? Karena di dalam latar belakangnya dia sangat mengharapkan, bukan cucu ini yang aku harapkan, 3 semua perempuan. Aku mengharapkan anak cucu dari anakku laki-laki. Dan dia juga harus melahirkan anak laki-laki. Bahkan sampai akhir hidup dari neneknya ini. Cucu-cucu ini merasa tertolak. Kenapa? Karena menganggap bahwa sang anak cucu-cucu itu tidak seperti ekspektasi harapannya. Saudara, siapapun anak-anak kita, baik laki-laki dan perempuan, Allah menempatkan mereka. Dan kita menjadi orang tua yang dipercayakan, memiliki dampak, memiliki impact. Karena bumi milik Allah ini patut dipenuhi dengan anak-anak dan cucu yang dihadirkan sebagai gambar rupa Allah. Saudara, ketika anak-anak dipandang begitu sangat negatif, begitu sangat rendah, bahkan tanpa sadar ataupun kadang kita di dalam keluhan-keluhan kita di hadapan anak-anak dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang membuat anak sendiri merasa menjadi sebuah beban. Pandangan Alkitab ingin menegaskan, anak-anak yang dihadirkan Tuhan, cucu-cucu kita ini adalah keberadaannya adalah sebuah anugerah. Dan kita orang tua adalah orang tua yang diberi kepercayaan terhormat dari Allah. Ini panggilan terhormat yang dipercayakan kepada kita. Dari generasi demi generasi yang dipersiapkan. Yesus pun mengatakan anak-anak ini adalah milik kerajaan Allah. Di tengah value orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa anak-anak dan wanita tidak pada posisi yang terhormat pada kelas tertentu. Dan ketika murid-murid pada saat itu menghalangi anak-anak, justru Yesus sangat tegur dengan keras.
Dan Yesus peluk, Yesus jamah, Yesus berkati mereka satu persatu. Dan Yesus menyambut mereka seperti orang dewasa. Karena mereka adalah anak-anak milik kerajaan Allah. Dan Yesus sangat mengapresiasi para orang tua yang menyadari panggilan terhormat untuk anak-anak dibawa datang kepada Yesus. Itu adalah panggilan yang terhormat bagi kita. Saudara, kita diingatkan tentang pekerjaan anugerah dari penciptaan Allah yang mula-mula sejak dari orang tua kita pertama, Adam dan Hawa, ketika dia diciptakan oleh Tuhan. Dikatakan sebagai gambar rupa Allah. Imago Dei-nya Allah, dan Allah memberkati mereka. Ayat 27 dan 28 mengatakan bahwa Allah mempersiapkan mandat budaya ini, perintah yang harus dikerjakan oleh orang tua kita Adam dan Hawa, yaitu perintah untuk memenuhi bumi ini dengan gambar rupa Allah, dan juga dikatakan berkuasa mewakili Allah yang hadir di dalam karya-karya kita untuk menghadirkan kerajaan. Jadi beranak cucu adalah anugerah untuk menghasilkan gambar rupa Allah. Ini bukan sekedar saya punya keturunan, saya punya generasi di bawah. Tetapi saudara dan saya sedang diingatkan jati diri saya dan saudara adalah gambar rupa Allah. Dan kita sedang meneruskan karya gambar rupa Allah lewat anak-anak yang dipercayakan. Ini bukan persoalan tentang pelipat gandaan fisik. Oh, saya punya anak-anak, saya punya cucu-cucu secara fisik. Tetapi saudara, ini adalah sebuah panggilan terhormat kita. Untuk apa saudara? Untuk melipat gandakan tentang bagaimana anak-anak mengenal siapa penciptanya, siapa penebus yang memelihara mereka. Ini konteks yang diulang kembali ketika bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir. Dan ketika mereka akan dipersiapkan kepada tanah yang penuh dengan kelimpahan. Mereka diingatkan setiap orang dewasa, baik laki-laki dan juga perempuan, ingat tentang sema, tentang apa yang engkau dengar dan bukan sekedar dengar, tapi engkau peduli dan perhatikan dan itu simpan di dalam hatimu. Dan itu menjadi persiapan untuk apa? Anak-anak generasi di bawahmu, anak-anak generasi yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang kenal Tuhan penebus. Dan anak-anak cucu-cucu kita, baik anak-anak rohani maupun anak-anak kita secara fisik, itu adalah representatif, itu adalah cermin dari kemuliaan Allah. Saudara, memang ketika manusia telah jatuh di dalam dosa, ini bukan usaha dan tugas yang mudah. Ketika saya sadar dari 8 bersaudara, begitu jadi lelah ayah dan ibu saya, begitu sangat berat. Kenapa? Bukan hanya menafkahi, tetapi juga memberikan arahan, nasihat. Ini kondisi seandainya tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Maka anak-anak akan bertumbuh sendirinya secara natural. Mereka akan kenal, melayani Allah. Mereka akan secara alami menyembah Allah. Namun justru faktanya tidak demikian. Karena datangnya dosa justru kita, justru manusia, justru anak-anak kita. Justru ketika kita masih kanak-kanak pun perlu untuk diarahkan. Kenapa? Karena kecenderungan kita bukan mengikuti kehendak Allah. Bukan mengikuti perintah dari penciptanya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah tugas kita dalam kehormatan yang Allah beri. Semakin tidak mudah, harus menunjukkan dan mengarahkan jalan yang benar. Mengenalkan siapa Tuhan, Yahweh. Perjanjian itu bagi umat Israel dan juga bagi kita umat tebusan. Bagaimana anak-anak bertumbuh untuk mengasihi. Bagaimana mereka diarahkan dengan nilai-nilai rohani, nilai-nilai kerajaan Allah, bahwa mereka sama seperti papa, mama, sama seperti engkau dan emakmu milik Kristus. Dan anak-anak setelah cucu diarahkan itu. Sehingga saudara, ada orang yang mengatakan biarkan saja. Nanti pada saatnya anak-anak akan bisa pilih. Mereka nanti dewasa dan mereka tahu kok mereka ini benar, ini benar jalan. Tidak bisa saudara. Kita diberi sebuah tanggung jawab. Sema yang disampaikan itu mengingatkan tentang kegagalan imago Dei Adam dan Hawa. Dan ketika Allah perjanjian itu memilih Abraham, meneruskannya kepada generasi di bawahnya Ishak, Yakub dan jadi bangsa Israel. Tuhan sedang mempersiapkan setiap umat baru yang dikasihinya untuk masuk tanah perjanjian. Itu adalah umat yang harus dididik. Makanya Amsal, pengkhotbah di dalam penulisan mengatakan didiklah
anak-anak sejak dari masa kanak, sejak dari masa muda. Kita tidak bisa menjadi orang tua dan membiarkan anak pada saatnya akan ambil keputusan. Tanggung jawab ada pada kita dan itu tanggung jawab terhormat di hadapan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita bersyukur saudara pengalaman saudara-saudara di masa kecil ketika orang tua kita membimbing kita. Saya dulu begitu sangat marah kadang dengan orang tua saya ketika tempat kami ini tempat peninggalan sekolah Belanda dan menjadi tempat area bermain anak-anak. Tapi orang tua saya yang sederhana selalu mengingatkan minggu itu menjadi minggu istimewa. Kamu harus berdiri. Itu yang menjadi pemberontakan saya. Kenapa sejak dari pagi teman-teman sudah begitu banyak datang. Dan apa yang dilakukan oleh ayah saya. Ayah saya tidak banyak bicara dan kemudian hanya itu ada pohon keres. Keres itu makanan burung kecil-kecil tapi itu makanan saya dulu juga. Saudara itu dilepaskan dengan kata keratak. Udah gitu kami semua lari cepat mandi dan kami harus datang. Waktu awalnya menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi kemudian seiring waktu saya bersyukur ya. Kesederhanaan orang tua kita tapi sedemikian mendisiplin untuk mengajarkan tentang value kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, mengapa peran kita bahkan ketika kita sampai sudah melepaskan anak-anak kita di dalam pernikahan, kita tetap punya peran yang sama, peran yang tidak berubah. Peran untuk menjadi orang tua. Saudara, peran ini adalah peran sejak penciptaan. Bahkan ini menjadi satu peran perjanjian ketika umat Israel ditebus. Dan itu juga menjadi peran kita sampai hari ini ketika kita telah ditebus oleh Tuhan. Bukan hanya kita berperan untuk anak-anak fisik kita, tapi juga anak-anak rohani kita yang dipercayakan sedang kita layani. Saudara, inilah teks yang menjadi pembacaan kita. Sema bukan berbicara tentang dengar. Sema berbicara tentang dengar, perhatikan. Kemudian sungguh-sungguh simpan itu di dalam hati. Saudara, ini merupakan persiapan ketika Musa akan mengakhiri hidupnya. 40 tahun Tuhan ingatkan mereka. Engkau dahulu bangsa budak dan bagaimana engkau sekarang diangkat menjadi istimewa. Apa istimewanya? Tuhan mengatakan, aku menjadikan engkau milik kesayanganku. Aku dekat kepadamu, aku mengasihi engkau. Engkau menjadi imamatku yang rajani dipisahkan dari dunia untuk dikuduskan, dilatih beribadah selama 40 tahun. Dan Musa sebelum meninggal, Musa mempersiapkan ketika umat akan masuk tanah perjanjian. Sema ini disampaikan, perintah ini disampaikan, bukan sekedar berlalu. Sehingga saudara ada 3 mandat, ada 3 perintah. Perintah yang pertama adalah setiap laki-laki dewasa bersama dengan keluarganya, bersama istrinya harus mengenal Tuhan. Dikatakan dengarlah Tuhan. Tuhan itu Esa. Saudara, mengapa pernyataan ini dikatakan tegas Tuhan itu Esa? Kenapa saudara? Bangsa Israel adalah bangsa budak. Mereka terbiasa dengan dewa-dewa Mesir. Dan ketika mereka keluar dan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Tanah itu juga penuh dengan politeisme, penuh dengan dewa-dewa. Sehingga mereka diingatkan satu Yahweh saja. Tuhan perjanjian, Tuhannya orang tuamu Abraham, Ishak, Yakub nenek moyangmu. Itu Tuhan yang harus kamu ikuti. Saudara, dalam pemahaman Esa bukan tunggal satu tetapi tunggal di dalam kemajemukan. Sehingga kitab Kejadian kita melihat dan seiring waktu PB menjelaskan tentang kenalah Tuhan itu Esa. Kenalah Tuhan itu satu. Artinya adalah Tuhan di dalam kemajemukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Allahmu yang harus kamu kenal. Sudah dikasih Tuhan bukan hanya mengenal tetapi juga dikatakan kasihi. Artinya saudara, ini ingin diingatkan, Israel tidak bisa dipaksa untuk mengasihi. Israel telah mengalami kasih. Israel dipilih khusus. Israel dikatakan engkau diambil, dipungut dari bangsa-bangsa lain. Israel bukan bangsa yang istimewa. Bahkan Tuhan berkali katakan engkau yang terkecil. Tapi aku mengasihimu. Aku dekat kepadamu. Tidak ada pernyataan Allah di dunia yang mengatakan Allah itu dekat kepada umatnya. Dan hanya Yahweh, Tuhan perjanjian itu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub yang berkata, aku dekat dan aku mengasihi. Sehingga ketika Israel sadar akan memasuki tanah perjanjian itu, mereka tumbuh hati yang mengasihi Tuhan. Dan mengasihinya bukan setengah-setengah, mengasihi dalam totalitas. Mengasihi dengan segenap hati.
dengan segenap kekuatan. Dan bukan hanya itu, Tuhan menginginkan sema itu mandat yang adalah teruskan itu. Ajarkan itu berulang-ulang. Saudara, semua lambang-lambang di dahi, di tangan, kemudian di setiap tiang pintu itu berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir, Tuhan berfirman. Dan firman itu yang Tuhan pernah katakan kepada Musa. Firman itu ada dekat dengan mulutmu. Dan firman Tuhan itu ada di hatimu. Itulah yang membuat sema ini akan terus berbicara. Melalui bahasa tiap-tiap hari. Melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara, mengapa mandat sema ini untuk perintah yang Tuhan katakan mengasihi Tuhan itu penting bagi mereka? Jawabannya adalah untuk meneruskan warisan iman. Bahwa mereka adalah umat perjanjian. Mengenal iman yang benar. Bahwa Tuhan perjanjian adalah Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan. Bahkan mereka akan dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian. Maka dikatakan yang tidak pernah kamu tabur kamu akan tuai di sana. Dan dikatakan kamu tidak pernah menanam dan kamu akan mendapatkan. Tempat-tempatmu akan diisi dengan lumbungmu. Dan engkau akan diisi. Dan itu terbukti. Tuhan benar-benar pelihara dan saat mereka masuk menyeberang Yordan, Tuhan sertai generasi demi generasi. Generasi yang kedua yang masuk, generasi yang pertama yang sudah tidak percaya dan sering memberontak, mati di padang gurun. Dan generasi anak-anak inilah. Dan ketika mereka bertanya selanjutnya, mengapa kami sampai di sini dan bagaimana kelimpahan itu telah kami terima. Dan mereka diingatkan supaya engkau tidak lupa bahwa ada Tuhan perjanjian yang mengasihi, yang menebus kita, yang menebus orang tuamu dan juga menebus engkau. Dan menyediakan tempat istimewa Kanaan ini menjadi tempat penuh kemuliaanmu. Saudara dikasih Tuhan, inilah tugas pokok kita. Sebagai gambar rupa Allah yang telah ditebus oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam perjanjian. Dan ini juga yang pernah dikatakan oleh Yesus. Ketika orang-orang Yahudi pemimpin agama menanyakan, Yesus apa hukum yang utama dan yang pertama? Yesus mengatakan, dengar Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Ketika dia Allah di dalam kekekalan bersama Bapa pencipta segala sesuatu dan roh. Tetapi ketika dia berinkarnasi mengambil tubuh manusia. Dia menjadi pembawa firman Bapaknya. Dia tidak mengubah hukum Allah yang sudah dinyatakan. Allah itu Esa. Untuk diperkenalkan, engkau bangsa istimewa. Engkau tidak punya Allah yang lain selain Yahweh perjanjian. Tuhannya Israel itu adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga Tuhan juga mengatakan kasihi Tuhan Allahmu. Dan juga kasihilah sesama. Itulah seluruh sari hukum Allah. Dan inilah saudara perjanjian lama dan perjanjian baru diberikan kepada kita. Menjadi dasar panggilan perjalanan kita bertumbuh bersama-sama dengan keluarga kita. Tentang arti mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Dan di dalam perjalanan tantangan hidup keluarga kita, kita diingatkan Israel ketika menjalani tanah menuju tanah perjanjian dengan berbagai tantangannya. Tapi Tuhan setia dalam perjanjiannya menggenapinya. Saudara dikasih Tuhan. Ada anggapan-anggapan keliru dari setiap para orang tua yang sudah masuk di dalam perjalanan fase keluarga. Seorang ibu mengatakan ini cukup, ini akhir dari perjuangan. Aku sudah sedemikian berjuang melahirkan. Saudara ini bukan perjuangan akhir, ini perjuangan awal. Kenapa? Karena seorang ibu dipercayakan untuk merawat, mengasuh, menjaga. Tapi di tengah dinamika saat ini dengan berbagai kebutuhan, ibu-ibu juga harus berperan untuk kebutuhan ekonomi. Sehingga tanpa sadar berpikir bahwa itu adalah panggilan yang dilepaskan untuk membesarkan, untuk memberikan nilai-nilai kerajaan Allah, value karakter mereka tentang siapa Tuhan. Digantikan dengan baby sis, digantikan dengan orang lain. Menganggap bahwa orang lain mampu pasangannya. Dan juga suami-suami mengatakan saya terlalu lelah di luar. Itu tanggung jawabmu, itu tanggung jawab ibu, itu tanggung jawab istri. Sehingga ketika ada masalah-masalah dalam hidup anak-anak, seringkali kadang tanpa sadar, ayah justru menyalahkan pasangan, ayah menyalahkan istrinya. Padahal itu merupakan bagian tanggung jawab bersama. Sehingga anak-anak tidak punya ruang untuk didengar, untuk diperhatikan, untuk dikasihi. Saya ingat bagaimana perjalanan hidup saya.
di usia beberapa fase pertumbuhan antara usia 6 sampai ke 8. Rasa sepi, rasa sendiri. Kenapa? Ketika ayah dan ibu saya sedang bekerja di luar dari pagi, saya tidak ketemu. Karena ayah sebagai seorang pegawai negeri dan kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan 8 anak itu. Ibu saya harus bekerja dari pagi sampai malam untuk mengambil usaha-usaha berjualannya. Sehingga kadang ketika saya sendiri, ketika semua saudara-saudara sudah pada pergi dengan teman, saya sendiri dengan rumah yang dikelilingi oleh alun-alun, oleh kantor bupati, oleh kantor karisidenan, dan di situ tidak ada tetangga. Di sebelah saya kantor bupati, kantor gubernuran, di situ justru orang-orang yang tidak pernah disapa karena pintunya tinggi-tinggi. Saudara, itu yang membuat kadang saya merasa menjadi orang yang ingin diperhatikan, ingin dikasihi. Ada bagian-bagian tidak ada ruang untuk didengar. Saudara, inilah kondisi setiap kita yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ada tugas penting daripada setiap kita orang tua. Bagaimana pertumbuhan rohani anak-anak kita. Ini bukan persoalan saya sudah menyelesaikan tugas saya sampai mereka menikah. Ini tentang hidup kita sampai akhir hidup kita tetap menjadi orang tua. Ketika Tuhan hadirkan cucu-cucu kita. Bahkan tadi saya sempat sharingkan, jemaat itu punya 30 sekian cucu dan cicitnya sudah hampir ke 12 cucu. Berarti saudara masih punya tanggung jawab. Kenapa? Ketika di keluarga besar itu dia mengatakan, saya tetap bisa mengasihi, saya masih bisa nyuapi, saya masih bisa melakukan ini dan itu. Terhadap bahkan sampai kepada Yesus. Enggak ada orang-orang yang mengatakan, sudahlah uti kamu itu sudah capek. Kadang beberapa jemaat protes. Tapi saudara dia mengatakan, ini yang bisa saya lakukan. Bahkan ketika dia terus mendoakan, ketika anak-anaknya dahulu di dalam Tuhan dan sebagian besar ketika mereka menikah dengan saudara-saudara, dia mengatakan, inilah panggilan saya untuk menyatakan kasih yang sederhana, membagikan hidup saya kepada cucu-cucu, mengenalkan Tuhan pencipta penebus, menjadi teladan mengasihi Tuhan di dalam saat teduh kita, di dalam kesetiaan ibadah kita setiap Sabat minggu ini. Saudara, ini merupakan kebenaran yang berbicara kuat, mempersembahkan hidup, melayani, berkarya. Karya-karya kita tidak dilakukan dengan sebuah beban. Banyak orang tua yang kadang tanpa sadar dengan berbagai keluhan di tengah tekanan-tekanan pekerjaan hadir di dalam rumah dan memperdengarkan suara-suara kepada anak-anak di dalam pekerjaan yang berat, dan kemudian tanpa sadar anak-anak menjadi fokus daripada apa? Beban itu. Sehingga kalimat-kalimat yang disampaikan itu melukai hati anak. Tanpa disadari itu membuat traumatis di dalam hidup anak-anak, di dalam karya-karya kita. Sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga, kita dipanggil untuk mengajarkan firman itu setiap saat, kapanpun dalam semua situasi. Ada kesempatan kita mendoakan. Ada waktu yang kita sengaja untuk membuat mezbah keluarga. Ketika Tuhan hadirkan 2 anak-anak kami, ada kesempatan untuk kami terus berbagi hidup. Dulu ketika kami di masa kecil, saya yang main gitar. Sekarang anak-anak saya saat teduh di dalam mezbah keluarga, mereka yang sudah melayani. Dia men-sharingkan berkat apa yang didapat. Hal-hal apa yang sedang dihadapi. Dan kita menyediakan telinga, kita menyediakan diri. Kita menjadi sama seperti anak-anak kita. Kita tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan caranya. Tetapi kita hadir seperti Kristus. Hadir dengan keberadaan pribadi dengan penuh kerendahan hati. Menjadi sama seperti kita. Itulah panggilan kita. Istilahnya kita adalah inkarnasi kecil daripada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Masuk dalam dunianya, masuk di dalam pikirannya, masuk di dalam cara pandangnya. Sehingga dengan penuh anugerah kita perlahan mengarahkan kepada nilai-nilai kerajaan Allah, kepada firman Allah. Ada disiplin anugerah. Sejak dari anak-anak kita sudah tahu, anak-anak harus mengerti tentang arti benar dan salah di dalam kekudusan. Tetapi juga di dalam kasih yang seimbang. Sehingga kita akan ditolong untuk melihat anak-anak kita bertumbuh. Mana yang benar, mana yang salah. Kekonsistenan itu merupakan penting. Firman Tuhan itu standar yang utama untuk mengetahui benar dan salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika perjalanan hidup kita menjadi jemaat, menjadi gereja, kita diingatkan tentang kepemilikan hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus. Dan kebenaran itu mengubah hidup saudara dan saya.
Dan itulah suara kebenaran yang kuat kepada generasi di bawah kita, baik anak-anak dan juga cucu-cucu kita. Baik anak-anak yang sedang kita layani secara rohani di remaja, pemuda ataupun di anak-anak sekolah minggu. Setiap nasihat, teguran kasih kita menghibur, menguatkan. Bahkan saudara, ketika dalam keadaan-keadaan tertentu anak-anak kita jatuh, kita bukan melemahkan, kita tidak membuat mereka rendah diri. Kita tidak membandingkan, bahkan menghakiminya. Saudara, kadang kita tanpa sadar ketika memiliki beberapa anak-anak dengan berbagai perbedaan. Tanpa sadar kadang kita lebih mengunggulkan atau lebih menyatakan pernyataan-pernyataan kelebihan kokonya atau titinya. Sehingga saudara itu kadang tanpa sadar justru membuat tumbuh kembang anak-anak kita mengalami situasi-situasi dari perkembangan psikisnya, kejiwaannya mengalami persoalan. Kenapa? Karena merasa dibandingkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dunia kita, dunia yang berdosa. Inilah fakta realitas bahwa kita bukan orang-orang yang bebas dari dosa. Gambar rupa Allah yang sudah ada di dalam diri kita adalah tercemar. Kita adalah orang-orang yang sadar bahwa di dalam perjalanan keluarga, di dalam hubungan anak dan orang tua, ada konflik, ada rasa tidak aman. Juga saudara, kadang kita saling menuntut, orang tua menuntut, anak-anak menuntut, saling menyalahkan. Saudara, ada sisi gelap yang tadi saya katakan. Ada ruang-ruang ketika kami menjalani sebuah pernikahan. Saya anak terakhir, saya berpikirnya pasangan saya memenuhi sesuatu yang kosong di jiwa saya. Saya diperhatikan, saya diterima, saya dikasihi. Tapi saya juga sadar istri saya anak yang terakhir dengan punya value sisi-sisi tersendiri. Tapi itu menjadi proses bagaimana sisi-sisi gelap itu ditolong untuk apa? Untuk mengalami pembaharuan dengan terang Injil Kristus. Kenapa? Karena segala hal yang menjadi sisi gelap kita, anugerah Allah jauh lebih besar. Karya salib dan kebangkitan yang menerima kita, yang mengakui kita, yang memperbarui hidup kita. Dan kita bersyukur Roh Kudus itulah pribadi yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita terus dikuduskan. Sehingga kami belajar arti tentang sebuah pengorbanan, kasih yang melayani, kasih yang memberi, kasih yang tidak menuntut terlebih dahulu. Tapi kasih yang memulai. Ini adalah sebuah hubungan yang terus menerus dikerjakan. Dan itu juga yang kita kerjakan kepada anak-anak kita. Ketika Kristus kelak kembali, proses hidup kita adalah proses menjadi serupa Kristus. Itu adalah perjalanan seumur hidup saudara dan saya. Tapi kita percaya pada saatnya nanti kita akan menerima kesempurnaan pada kita bertemu muka dengan muka. Itulah gambar rupa yang diselesaikan oleh Allah dengan sempurna. Saudara, dalam sebuah ilustrasi yang saya pernah sampaikan juga saudara, ketika ada seorang raja yang penuh dengan kejayaan, kemuliaan. Raja itu punya koleksi yang begitu sangat barang-barang berharga khususnya mutiara-mutiara, permata yang begitu sangat indah. Dan kemudian hamba-hamba itu ditunjukkan. Dan hamba-hamba itu begitu sangat terkejut. Hamba-hamba itu begitu sangat senang melihat. Tapi tiba-tiba sang Tuhan itu mengatakan, ulurkan tanganmu. Dan hamba-hamba itu mengulurkan dan kemudian menaruhkan setiap mutiara-mutiara yang paling berharga itu dikatakan. Jaga, simpan, peliharalah. Pernyataan yang paling berharga ini adalah pernyataan engkau menyatakan kemuliaanku. Saudara, inilah hidup kita. Ketika kita menjadi orang tua, di tangan kita ada generasi yang disiapkan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bawa gambar rupaku itu. Bawa anak-anak, bawa cucu-cucu itu. Datang, mereka adalah anak-anak yang mulia. Mereka adalah anak-anak yang dicipta dan ditebus. Jagalah, bentuklah. Dan dikatakan buatlah mereka begitu indah di pemandangan. Kenapa? Karena melalui hidup dan hadirnya generasi di bawah kita. Anak kita, cucu kita. Bahkan mungkin nantinya dari generasi jemaat mungkin Tuhan karuniakan cicit. Mereka adalah pentulan kemuliaan Allah yang sungguh nyata. Saudara dikasih Tuhan. Inilah contoh pilihan hidup yang membawa keluarganya benar-benar bertumbuh untuk mengenal dan mengasihi Kristus. Tetapi ada keluarga yang begitu sangat mengabaikan kebenaran Kristus. Saudara, Jonathan Edward adalah seorang yang begitu sangat mengasihi Tuhan. Hidup di tahun 1700-an.
Dan dia begitu melayani dengan setia sehingga Amerika pada zaman mengalami banyak kebangunan revival, perubahan dan pembaruan lewat seorang Hamas. Tapi dia sangat mencintai keluarganya. Nah saudara, ketika sebuah survei sosiologi dan sejarah, ada sekitar 1.000 sampai 1.300 keturunan dari 300 tahun itu saudara, dibedakan dengan Mark Jukes. Mark Jukes itu juga seorang yang hidupnya begitu sangat bebas. Mereka tidak percaya kepada Kristus, menolak kebenaran, value kerajaan Allah. Dan saudara, ada perbedaan generasi. Ada dampak ketika Jonathan Edwards dengan kesederhanaan hidupnya, mencintai pasangan dan anak-anaknya, saudara, dari garis keturunannya. Di situ ditunjukkan sekitar 1.000 keturunan itu, saudara, seorang wakil presiden Amerika, senator, kemudian juga DPR daripada Amerika, punya kekuasaan, kedudukan, penempatan, panggilan yang begitu luar biasa. Menjadi presiden, direktur daripada beberapa universitas yang terkenal, dokter, ahli hukum, dan berbagai hal, para misionari, hamba-hamba Tuhan. Amin saudara, sebelahnya kalau kita melihat banyak generasinya hidup anak-anak dan cucunya Amora, bahkan menjadi beban daripada pemerintah Amerika dengan nilai miliaran karena rehabilitasi narkoba, karena gangguan kejiwaan, karena banyak hal yang mengalami troubling di dalam perjalanan, perbedaan daripada pilihan hidup. Ketika iman itu diwariskan kepada generasi, artinya dihidupi dan diteruskan dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, saya akhiri perenungan ini. Mungkin ada orang-orang yang berkata, aku sudah selesai. Anak-anak cucu-cucu sudah cukup. Saudara, Tuhan belum selesai dengan tiap perjalanan keluarga kita. Bahkan ketika kita hadir dan kita sedang berjuang untuk membesarkan anak-anak kita yang sekolah. Tadi seorang jemaat mengatakan, Pak, fasenya ya dari kita punya anak kecil, sudah sekolah, nanti dari SD, SMP, sudah SMA, ini sudah mau selesai. Tapi masih ada fase lagi ya. Iya, fasenya nanti mereka harus bekerja di mana. Mereka akan berumah tangga. Inilah saudara, Tuhan belum selesai dengan perjalanan hidup kita. Bahkan sampai ketika kita pun sudah melepaskan anak-anak kita di rumah tangga mereka masing-masing. Ini bukan tugas yang selesai. Apa yang dikatakan tentang Sema sebelum memasuki tanah Kanaan. Dan itu kemudian lihat perjalanan Yosua memimpin umat. Memimpin keluarga-keluarga dan juga memimpin keluarganya sendiri. Dia berkata, ini belum selesai. Kenapa saudara? Kalau kita melihat ketika mereka telah menikmati kelimpahan anugerah Tuhan. Dengan berbagai-bagai rumah yang diisi dan diberkati. Dikatakan, lihat di sekelilingmu, ada begitu banyak ilah-ilah di dunia yang ingin menarik hatimu untuk mencintai dunia itu. Tetapi Yosua mengatakan di akhir hidupnya, di usia 110 tahun, pilih pada hari ini, bukan nanti, tapi dengan tegas dia berkata kepada seluruh umat Israel, tiap-tiap keluarga, pilih pada hari ini, kepada siapa engkau akan beribadah. Kepada siapa engkau akan menaruh hatimu untuk cinta. Kalau engkau mau mencintai nenek moyangmu dengan dewa-dewa di seberang sungai Yordan, silakan. Kalau engkau mau mencintai ilah-ilah saat ini, di mana bangsa-bangsa di sekelilingmu punya ilah-ilah yang sepertinya nampaknya baik. Kenapa? Karena pada saat itu ada ilah dewa kesuburan, ada ilah hujan, ada berbagai hal yang sepertinya memberi fasilitas untuk bangsa Israel itu berpaling. Tapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, firman Allah hari ini menantang keluarga saya, keluarga saudara. Saudara kasih Tuhan, apa pilihan keluarga saya dan keluarga saudara pada hari ini? Ini tentang pilihan hari ini. Untuk pilihan hidup terus beriman seperti pernyataan pujian kita. Kalau kita benar-benar sadar seperti bangsa Israel. Dulu engkau bangsa budak. Dulu engkau bukan dikasihi. Dulu engkau jauh dari Allah. Alkitab juga katakan, dulu engkau tidak dikasih Allah. Dulu engkau jauh dari Allah.
Dulu engkau tidak dekat dengan Allah, tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa janji. Itu yang firman Tuhan katakan. Paulus dengan tegas menyampaikan kepada jemaat-jemaat, siapa engkau di luar bangsa Israel? Tetapi Tuhan mengasihi. Ini pilihan hidup saudara dan saya untuk tetap beriman di dalam Tuhan perjanjian yang telah memperkenalkan diri dalam Kristus yang menebus saudara dan saya. Pilihan hidup untuk tidak bisa ditunda. Kita nggak bisa nunggu, saya mau ikut Tuhan, saya mau sukses dulu. Ada orang yang mengatakan, saya akan melayani Tuhan, saya akan lakukan ini dan itu, saya akan berbuat dengan ini dan itu kalau saya sudah sukses. Saudara, bukan nanti. Karena saudara, sebelum segala sesuatu terlambat, bukan nanti waktu masih nunggu tua. Karena tidak semua orang bisa hidup di dalam masa tua. Berapa banyak orang-orang yang dipanggil di masa muda. Saudara, firman Allah mengatakan Ibrani, selagi masih dikatakan hari ini, Tuhan memanggil dengan anugerahnya hari ini. Hari ini saudara dan saya terus dipanggil bersama keluarga untuk setia, untuk mengikut Tuhan. Apapun situasinya. Hari ini Tuhan tahu bagaimana saudara sedang berjuang dengan penuh air mata. Membesarkan anak-anak kita karena biaya hidupnya tidak sedikit. Dengan tantangan-tantangan kondisi ekonomi yang sekarang sulit. Itu menjadi beban bagi kita. Tetapi kita tidak berkata dengan anak-anak itu beban karena kamu, tidak. Tapi itu beban yang dipercayakan kita dengan kehormatan yang Allah beri. Berarti kita datang kepada Allah pemilik, pemelihara hidup. Dan kita berkata kalau Tuhan menyertai Israel sampai ke tanah perjanjian itu. Tuhan juga menyertai kita. Perjalanan hidup kita sampai menuju Kanaan kekal itu. Dan selama hidup di dalam segala pergumulan hidup kita akan dekat dengan Dia. Dia tidak jauh. Mazmur 148 mengatakan mengajak umat. Dan itu digenapi oleh Kristus, katakan engkau yang dahulu jauh, sekarang dekat. Dan aku dekat kepadamu, aku mengasihimu. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang tidak jauh. Tuhan yang dekat dengan perjalanan masing-masing keluarga kita. Anak-anak, ketika engkau sedang bergumul dengan masa depanmu, setelah engkau menyelesaikan masa studimu, dan engkau siap dengan memasuki fase-fase untuk bekerja, untuk melakukan, ingat, Tuhan dekat dan Tuhan mengasihimu. Tuhan membuktikan pemeliharaan itu dalam hidup papa, mamamu, engkong, emakmu. Tuhan juga akan menyatakan itu kepada kita. Saudara, apakah Kristus menjadi pusat hidup keluarga saudara dan saya? Keluarga yang sungguh-sungguh seperti yang dikatakan oleh Yosua. Pilih, engkau mau mengasihi ilah-ilah yang lain, atau engkau masih tetap setia. Aku bersama keluargaku, aku hanya beribadah. Kata Tuhan ini adalah Tuhan perjanjian. Tuhan yang sudah menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan sebelum Abraham mati pun Abraham sudah disampaikan kebenaran. Nanti keturunanmu akan menjadi budak selama 300 lebih. Dan itu dibuktikan Tuhan sebelum Abraham melihat cucu-cucunya. Tapi Tuhan katakan setelah itu aku akan membebaskan. Dan akan masuk kembali ke tanah yang sedang engkau injak. Inilah perjanjian Tuhan. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang setia. Tuhan yang dilayani oleh Yosua. Dan Tuhan, dia punya pengalaman di tengah 40 tahun. Generasinya semua mati binasa di padang gurun. Kenapa saudara? Karena memberontak, melawan, hatinya tidak mengasihi Allah. Tapi Kaleb, dia diberi kesempatan untuk masuk. Dan sebelum dia mengakhirinya, dia berkata, keluargaku belum selesai. Bangsaku belum selesai. Kalau engkau mau ambil keputusan, putuskan. Mana yang kau kasih? Mengasihi ilah-ilah dunia ini. Atau mengasihi Tuhan perjanjian. Tetapi aku dan seisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari bersama keluarga kita. Berapapun usia saat ini Tuhan percayakan. Kita masih menjadi bagian keluarga. Sekalipun anak-anak kita sudah melepaskan di dalam kedewasaan, kita tetap menjadi bagian di mana hidup kita punya peran. Hidup kita diberi kepercayaan penghormatan untuk meneruskan kekayaan iman yang di sana. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita dan keluarga kita. Ia sanggup memulihkan keadaan apapun
dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang hari ini belum selesai. Mungkin saudara hari ini datang, Tuhan Engkau tahu ada pergumulan yang belum selesai. Ada perjuangan dan air mata yang belum habis. Saudara percaya, ketika sudah diberi kepercayaan menjadi orang tua, menjadi mama, menjadi papa, menjadi engkau anak, saudara, air mata saudara tidak sia-sia. Tuhan dekat dengan saudara. Tuhan dekat dengan keluarga kita. Tuhan tahu semua yang sedang kita hadapi. Dan Dia akan memberi kesanggupan kita untuk bersama-sama keluarga kita bertumbuh. Hidup terus dekat dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kita miliknya. Apakah saudara dan saya sampai hari ini tetap percaya bahwa saudara dan keluarga saudara adalah milik Kristus? Amin, saudara. Dan itu menjadi pernyataan iman kita, jadi tekad kita. Seperti Yosua, aku dan seisi keluargaku. Melalui Roh Kudus yang memimpin hidup kita dan firman-Nya, kita akan terus jalani hidup kita sampai genap rencananya. Saudara, saya terberkati dengan pujian yang baru tadi kita nyanyikan dalam pra-ibadah untuk respon firman. Mari kita nyanyikan pujian sebelum firman Tuhan. Silakan singer akan menyanyikan terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan keluarga saudara dan saya adalah milik Tuhan. Tuhan yang setia. Tuhan yang menebus. Tuhan yang dekat. Tuhan yang mengasihi kita dan keluarga kita. Tuhan yang menyertai fase demi fase perjalanan hidup kita. Dan itu menjadi tekad kita. Seperti Yosua, aku dan seisi keluargaku hanya beribadah kepada. Mari kita mengambil doa dalam teduh. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Bersama-sama kita nyanyikan. Dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama. Jadi doa kita nyanyikan pujian ini dari awal bersama. Bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji
saudara di hadapan Tuhan, jika saudara tetap berkomitmen, mengambil tekad, dan saudara berkata, aku dan seisi rumahku, aku akan memilih untuk mengikut Tuhan, akan tetap menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Saudara yang mengakui ini, saudara yang mau bersyukur ini, saudara yang masih mengambil tekad ini, sekalipun masih ada perjuangan yang belum selesai, saudara boleh menaruh tangan di dada. Dan mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan dengan tekad kita. Bantulah kami Roh Kudus, firman-Mu hidup dan berkuasa. Lanjutkan kesetiaan-Mu untuk menggenapkan seluruh perjalanan hidup kami, perjalanan keluarga kami. Dan biarlah hidup kami berdampak. Panggilan terhormat ini kami hargai, kami syukur. Dan Engkau masih tahu perjuangan-perjuangan kami yang belum selesai. Engkau masih melihat air mata, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal yang masih kami perjuangkan. Tuhan, Engkau dekat. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Bukti firman-Mu datang untuk memberi kekuatan. Dan tekad ini menjadi kebenaran yang juga menjadi tekad kami. Kami dan seisi keluarga kami akan mengikut Engkau, akan beribadah seumur hidup kami. Demi Kristus Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa syafaat. Syafaat yang pertama, mari kita bersuara. Mensyukuri perjalanan keluarga kita. Dan menyerahkan perjalanan keluarga kita dan keluarga Allah jemaat di Elion Rungkut ini. Supaya Tuhan terus pimpin. Dan kita dan gerejanya menjadi milik Kristus. Mari bersuara, kita memberkati tiap-tiap keluarga. Kita berdoa. Tuhan, Engkau memberi kasih karunia untuk melanjutkan karya anugerah-Mu di dalam tiap perjalanan keluarga dan perjalanan keluarga Allah jemaat-jemaat, sehingga kami makin mengenal, makin bertumbuh untuk mengasihi Engkau dan mengikut Engkau, dan melalui hidup kami berdampak. Banyak anggota-anggota keluarga yang belum percaya boleh datang kepadamu, boleh percaya dan mengikut Engkau. Berkatilah demi Kristus Tuhan. Pokok doa yang terakhir dalam syafaat saudara. Mari kita berkati hari ini peletakan batu pertama untuk gereja yang ada di Palma yang sedang dibangun. Biarlah kendala-kendala yang sedang dihadapi, isu-isu yang terkait dengan ada ketidakpuasan dengan pembangunan Tuhan yang akan meredam. Tuhan menolong semua proses ini di dalam peletakan batu yang pertama jam 1 siang sampai pada pembangunannya. Mari kita bersuara, kita memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk peletakan batu pertama. Bersyukur Kau yang membangun gereja, jemaat, dan Kau yang menyediakan prasarana tempat ibadah. Peletakan batu pertama hari ini Tuhan berkati. Sehingga semua berjalan dengan kondusif, dengan aman. Tidak terjadi masalah. Dan Tuhan melanjutkan kesetiaan untuk membangun gereja. Menjadi gereja yang dewasa, bertumbuh dan mengasihi Engkau. Inilah doa-doa yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan gereja sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana hendak hakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan persekutuan orang pengampunan dosa dan kebangkitan tubuh. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kantong, kantong hitam untuk
persembahan rutin dan kantong merah untuk persembahan misi. Dengan penuh ucapan syukur kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau mau memberkati persembahan kami dan menyucikannya, bahkan menggunakannya untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati para pengurus yang akan mengolahnya, Kau tolong setiap pengurus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan bersyukur untuk kehadiran-Mu. Undangan yang penuh anugerah ini kami syukuri. Dan kami akan dibawa pulang untuk diutus kembali di tengah panggilan dan perjalanan keluarga kami. Untuk itu perlengkapi kami dengan berkat-Mu. Kiranya kami bersama keluarga kami akan terus bertumbuh untuk mengenal-Mu, untuk mengasihi-Mu, karena Engkau Tuhan pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Mari jemaat
arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Kasih yang sempurna, penebusan keselamatan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus dari Bapa, dari Anak, dan juga dari Roh Kudus menyertai kita sampai kita bertemu muka dengan muka. Maranatha, Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.